Terima kasih. Ini sebenarnya adalah konferensi pers kita setelah rezim Presiden Prabowo mencabut secara resmi PSN PIK 2. Nah, bukan berarti setelah dicabutnya PSN PIK 2, persoalan menjadi selesai. Kita sekarang memasuki tahap penarikan semua hasil rampokan PIK 2 selama ini terhadap aset negara, aset rakyat, dan termasuk pagar laut, serta ada lagi aset ex-BLBI yang ada di PIK 2. Nah, jadi negara harus kembali hadir mengambil semua yang pernah dirampok oleh PSN PIK 2. Karena ternyata setelah kami telusuri, upaya mereka untuk mendapatkan PSN, status PSN, ini adalah upaya untuk menutupi perampokan yang sudah dilakukan dan memperluas perampokan di seluruh Banten. Itu ngototnya mereka sehingga mencari status PSN PIK 2. Nah, kita harus juga menyampaikan siapa saja sih yang terlibat sehingga muncul PSN PIK 2. Istilah saya biang keroknya. Yeah. Salah satu biang keroknya adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno lah yang membuat usulan agar PIK 2 mendapatkan PSN. Status PSN di bidang pariwisata ya? Ya. Yang kedua, yang memang benih-benih PIK 2 itu adalah Ahmad Zaki, mantan Bupati Tangerang, yang menjadi staf khusus Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Yang ketiga adalah Airlangga Hartarto yang membuat keputusan untuk memberikan status PSN PIK 2. Nah, PSN PIK 2 ini keluar, itu adalah hasil perselingkuhan antara Joko Widodo sama Aguan. Karena setelah Aguan melakukan investasi di IKN, maka dibayarlah. Ini susah dibantah, pasti adalah bayarannya memberikan PSN PIK 2. Oke, itu supaya publik paham. Nah, kami bergerak sekarang bukan lagi itu, tapi kami berharap Presiden Prabowo melakukan penegakan hukum untuk mengembalikan semua aset-aset yang pernah dirampok oleh PSN, oleh PIK 2. Nama-namanya sudah tahu, Nono Sampuno, Aguan, Antoni Salim, Ali Hanafi, dan lain-lain. Itu ada semua namanya, itu supaya kita clear. Nah, apa yang kita mau kembalikan? Aset negara. Yang pertama aset negara, yang kedua tanah rakyat, yang ketiga adalah ex-BLBI. Itu harus dikembalikan ke negara. Aset negara itu terdiri dari laut, sungai, bantaran sungai, kemudian laut, kemudian irigasi, ex-irigasi yang hilang begitu saja, jalan yang juga diambil semua begitu saja, kemudian fasilitas sosial, musola, masjid, surau, lapangan bola, bekas KUD, bekas puskesmas, itu hilang semua dan diambil oleh PIK 2. Dan saya yakin ganti ruginya mungkin tidak ada sampai sekarang. Itu harus diaudit semua dan kita masih bisa mengejar semua, mengetahui semua apa yang sudah diambil. Nah, itu aset negara, termasuk pagar laut, termasuk reklamasi yang sudah dilakukan. Nah, yang kedua, kelompok tanah rakyat. Tanah rakyat yang harus kembalikan itu adalah tanah-tanah yang satu direkayasa sedemikian rupa sehingga seakan-akan ada pemilik lain, rekayasa hukum sehingga ada pemilik lain yang seakan-akan menang berperkara padahal itu jatuh juga ke PIK 2 ujung-ujungnya, karena semua sponsor perkara tanah itu sebenarnya adalah PIK 2 yang ada di Tangerang. Yang kedua, rakyat yang diintimidasi sehingga melepaskan tanahnya dengan harga murah, itu juga harus dikembalikan. Kemudian harga
tanah-tanah yang dibayar dengan harga murah itu juga harus kembalikan ke pemiliknya. Oke? Itu tanah-tanah rakyat yang dirampas oleh PIK 2 baik melalui intimidasi, kriminalisasi, rekayasa hukum, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kelompok tanah tadi yang aset negara mangrove. Itu saya sudah cek kemarin, ternyata dapat informasi dari 1.750-an hektar, itu sudah 300 sampai 400 hektar sudah ditimbun oleh PIK 2. Dan mangrove-nya sudah hilang dan sudah dijual. Itu harus dikembalikan ke negara semua. Itu mangrove. Nah, kemudian tanah BLBI. Informasi yang saya dapatkan, tanah BLBI yang masuk di lahan PIK 2 itu lebih dari 100 hektar. Ada menyatakan 160 hektar. Tanah BLBI. Nah, ini saya sudah menemukan salah satu kasus modus mereka mengambil tanah BLBI. Ini kasus yang Bank Pembangunan Asia Lee Darmawan. Lee Darmawan ini memiliki dulu sitaan BLBI itu 811.000 meter persegi. 81 hektar. 81 hektar. Menariknya, Lee Darmawan sudah disita tanahnya harusnya oleh kejaksaan. Tahu-tahu ada perusahaan yang menggugat Lee Darmawan dan menggugat negara tahun 2003. Aneh. Padahal harusnya disitanya itu tahun 2023. Harusnya disita 2003 udah disita. Dan tidak disita-sita oleh pengadilan. Sekarang tanah itu, menang perusahaan ini. Perusahaan yang menggugat. Nah, menggugat akhirnya tanah itu menjadi milik perusahaan. Tapi di pihak lain, menarik lagi, ada warga yang namanya ini Japri dan Lydia Angelina ini menggugat bahwa tanah yang ada di PIK 2 itu adalah tanahnya dia yang diambil PIK 2. Lucu. Setelah ditelusuri orang ini, itu rumahnya sampai 200 meter aja nggak nyampe. Jadi orang nggak masuk akal bahwa dia punya tanah 81 hektar di PIK 2. Permainan semua. Permainan. Nah, ini seakan-akan PIK 2 kalah. Jadi, PIK 2 ini bukan menuntut sekarang. Dia pura-pura menjadikan dirinya bahwa dia pemilik tanah digugat orang lain. Nah, sehingga dengan kalahnya dia, itu jatuh kepada orang ini dan pindah sekarang menjadi tanah PIK 2. Nah, ini skenario betul-betul yang dilakukan PIK 2. Nah, ini seluruh tanah BLBI yang ada di PIK 2. Saya berharap Presiden Prabowo melakukan audit hukum. Karena perpindahan seperti ini ternyata dilakukan oleh PIK 2 untuk mengambil tanah BLBI. Nah, ini harus dibuka semua oleh ini. Jadi, saya berharap Pak Prabowo, Presiden Prabowo, setelah Bapak mencabut PSN PIK 2, maka lakukan audit. Satu, audit semua aset negara yang sudah diambil, pagar laut, pantai yang sudah pantai yang sudah direklamasi. Saya dapat informasi dekat Aloha yang dikenal di sana, itu sekitar 300 hektar itu adalah bekas reklamasi. Apakah betul itu ada izinnya? Karena selama ini nggak bisa disentuh. Yang kedua, mangrove itu diaudit. Yang ketiga adalah sungai-sungai yang sudah hilang diaudit. Bantaran sungai, irigasi yang sudah hilang. Irigasi itu ada irigasi tambak, ada yang sungai. Kemudian fasilitas sosial, jalan-jalan itu berapa ribu hektar yang sudah diambil oleh PIK 2. Dan itu harus dikembalikan ke negara. Nah, itu aset negara. Audit juga kepada seluruh rakyat Banten yang merasa dirugikan. Saya mengharap ini saatnya Anda mengajukan semua tuntutan kepada PIK 2 agar tanah Anda kembali semua. Ada tanah kembali. Nah, itulah. Dan tadi audit hukum, proses hukum terhadap aset BLBI yang sudah dirampok. Jadi, saya menyatakan PSN PIK 2 statusnya itu dulu dikejar adalah untuk menutupi perampokan yang sudah dilakukan dan memperluas perampokan di seluruh Banten. Itu saya pikir. Nah, terakhir
saya berharap dengan berubahnya sikap pemerintah Presiden Prabowo sekarang untuk tegas, saya berharap gubernur, bupati, wali kota, aparat hukum, pengadilan, kejaksaan, BPN, kemudian kepolisian, jadilah penegak hukum dan berhentilah menjadi kaki tangan oligarki. Nah, ini semua berdirilah di belakang presiden. Pak Andra Soni yang saya hormati, saya ingin sekali mendengarkan satu kata dari Bapak sebagai gubernur membela rakyatmu. Kemarin kita sangat sedih, orang menertibkan muridnya di sekolah karena merokok, malah kepala sekolahnya yang Bapak pecat. Tapi orang Banten diam semua. Itulah saya harapkan bahwa sekarang Presiden Prabowo berubah. Saya minta seluruh aparat di bawah ini berubah dan menjadi pembela rakyat, bukan lagi pembela PIK 2, Aguan dan kawan-kawan. Itulah saya pikir penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.